Bagi pengagum bintang muda berbakat Dian Sastrowardoyo, mungkin sudah tidak sabar menunggu aktingnya di layar lebar. Sebentar lagi Dara Cantik ini bakal menggebrak dunia perfilman. Tidak tanggung-tanggung, 3 buah judul film sudah menghampiri dirinya, bahkan masing-masing film itu menawarkan peran yang cukup menantang. Rencananya aku udah mau main lagi. Pokoknya sekarang yang nawarin aku ada 3 pihak, 3 cerita ditawarin ke aku. Tapi aku masih Warisan seni keluarga Soekarno memang sudah tidak diragukan lagi oleh seantero negeri ini. Beragam karya sudah banyak diciptakan oleh putra-putri mantan presiden pertama ini. Melihat potensi luar biasa ini, pendatang baru dunia hiburan Paundra Karna sengaja memanfaatkan kepiawaian Sukmawati Soekarno Putri yang tidak lain anak Soekarno dan juga ibundanya tercinta ini untuk menulis rangkaian lirik lagu untuknya. Pondra ngajak saya, "Mama ngisi dong satu lagu," gitu. Tapi saya kelemahannya nggak bisa buat irama, nggak bisa buat nada gitu. Itu bakat tertentu ya, suatu lagu dengan nada dan irama. Saya hanya bisa buat lirik atau syair gitu. Jadi ya sudah saya berikan liriknya aja. Judulnya Dakdikduk. Selain ibunya, Paundra juga meminta bantuan moral pada pamannya yang juga seniman besar negeri ini, Guru Soekarno Putra. Alasan bertanya pada pamannya ini dirasa perlu olehnya, lantaran ia membawakan ulang karya besar milik pimpinan grup tari Suara Mahardika ini. Berbagi kebahagiaan di hari kelahiran bersama mereka yang kurang mampu kadang membawa kenikmatan tersendiri. Hal yang sama sepertinya juga dirasakan artis muda Jonathan Frizzy. Saat kami temui beberapa waktu lalu usai perayaan ulang tahunnya di sebuah panti asuhan di kawasan Jagakarsa, Jonathan yang akrab dipanggil Ijon mengaku ada yang beda dari perayaan hari jadinya tahun ini. Nah pemirsa, inilah harapan Ijon di hari jadinya yang ke-22. Rencana ke depan aku tuh pengen buka usaha, buka bengkel rencananya. Antara buka bengkel atau antara buka pabrik. Yang ngebantu om juga maksudnya sharing gitu kan. Tapi lihat ntar terus pengen beli rumah buat opung. Terus kalau tentang kerjaan paling pengen main film, itu aja. Aktor ganteng Indra L. Bruggman boleh dibilang termasuk salah satu orang yang beruntung dari segi fisik. Wajah dan postur tubuhnya merupakan bentuk ideal. Namun segi fisik seperti itu masih belum dianggap sempurna bagi Indra. Ia beranggapan banyak sekali kekurangan dari dirinya yang membuatnya kurang percaya diri untuk bisa berekspresi lepas di depan umum. Gue rasa setiap manusia pasti nggak pernah ada puasnya gitu loh. Mungkin menurut orang udah cukup bagus gitu, tapi ya nggak tahu aja, mungkin nggak pede aja, nggak tahu sih, nggak secara spesifik gue taunya. Salah satu penyebabnya adalah bentuk pipinya yang kelewat tembem. Muncul kabar guna memperbaiki bentuk pipinya, Indra rela bolak-balik Jakarta Singapura untuk operasi plastik. Ke Singapura itu kebetulan aku buka butik dan di situ belanja baju gitu kan segala macam, sekalian mau check up kesehatan karena aku juga punya masalah psikologi katanya. Tentu saja Anda masih bersama kami di Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar di seputar dunia artis, tokoh, dan juga nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami, Kabar Kabari. Dan berikut ini adalah kabar yang layak untuk Anda simak. Bagi pengagum bintang muda berbakat Dian Sastrowardoyo, mungkin sudah tidak sabar menunggu aktingnya di layar lebar. Sebentar lagi Dara Cantik ini bakal menggebrak dunia perfilman. Tidak tanggung-tanggung, 3 buah judul film sudah menghampiri dirinya, bahkan masing-masing film itu menawarkan peran yang cukup menantang. rencananya aku udah mau main lagi. Pokoknya sekarang yang nawarin aku ada 3 pihak, 3 cerita ditawarin ke aku. Tapi aku masih belum mutusin mau yang mana. Film anyar yang akan dibintangi Dian ini umumnya masih bertemakan tentang kisah asmara. Hanya saja hingga kini Dian belum menandatangani kontrak kerja. Ia juga masih bingung memilih siapa produser filmnya kali ini. Sebenarnya belum ada yang kontrak. Tapi kalau misalnya mau mulai syuting, biasanya aku syutingnya liburan. Kalau nggak liburan yang di bulan Juli, nanti liburan yang
Desember Januari. Sejak sukses film Ada Apa Dengan Cinta yang mengusung nama Dian menjadi idola remaja, kiprah Dian di dunia akting kurang terdengar. Ada kabar ia lebih selektif terhadap beragam tawaran yang menghampirinya. Pemirsa, saya awali hari ini dengan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis. Jadi jangan kemana-mana karena kabar-kabar minggu akan selalu setia menemani Anda dengan sesuatu yang berharga. Hingga hari ini, sejak terbaring koma di Rumah Sakit Medistra Jakarta, kondisi Sukma Ayu belum juga pulih. Selang infus masih terpasang erat di sekujur tubuhnya sebagai alat penunjang hidup. Kondisi yang demikian menggugah sejumlah pemilik infotainment untuk memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian terhadap narasumbernya. Jumat malam lalu, bersama rekan-rekan Sukma Ayu dan keluarganya, para pemilik infotainment mengadakan doa bersama di Rumah Sakit Medistra. Pada kesempatan itu, mereka juga menyampaikan dukungan materi ala kadarnya, hasil kepedulian bersama sebesar 100 juta rupiah. Kita memberikan buat teman-teman, ngumpulin dana gitu ya. Terus sekarang juga pemilik infotainment juga kita kumpulin gitu ya. Yang kita berikan nih, yang tadi dana kita dapat, itu bagian terkecil mungkin ya. Tapi kan bukan jumlahnya, tapi ketulusan dari kita pemilik infotainment kita berikan gitu lah. Bentuk sumbangan dan partisipasi yang kita berikan ini tidak lebih hanya untuk membantu sedikit meringankan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya cuma bisa bilang begitu bahwa masih ada manusia-manusia yang berarti mulia ya. Sukma Ayu masuk Rumah Sakit Medistra Jakarta pada hari Jumat minggu lalu dengan kondisi patah tulang di bagian lengan bawah. Untuk mengobati lukanya itu, dokter memutuskan untuk melakukan operasi. Usai operasi dilaksanakan, ia tidak sadarkan diri hingga saat ini. Diduga ia mengalami pendarahan di otak karena penyakit bawaan. Berbagai cara telah dilakukan tim dokter untuk memulihkan kondisinya. Dia belum ada perubahan yang signifikan atau perubahan yang mendasar yang selama Eko lihat dia syuting atau pada saat bergaul gitu. Enggak, ya maaf benar kalau misalnya tiba-tiba Eko salah gitu ya, tapi yang Eko lihat adalah dikasih minum sama dokter sama suster nggak bergerak sama sekali. Kan kalau dikasih minum dari hidung loh, set gitu ya, ada suntikan yang gede gitu dimasukin gitu, nggak bergerak sama sekali, cuma diam gitu ya, dikit-dikit juga diam. Melihat keadaan Sukma, keluarga dan rekan-rekannya hanya bisa pasrah dan berdoa semoga ia bisa kembali seperti sedia kala. Sebagai manusia kita kan nggak punya kuasa apa-apa ya, kuasanya ada di Allah. Jadi saya benar-benar di hati saya dari awal, mungkin kita awal sebagai manusia pokoknya Sukma bukan harus bangun, apapun yang terjadi kamu harus bangun gitu. Sebagai manusia karena kita sayang sama dia, kita pengennya ketemu dia lagi. Tapi kalau sekarang saya benar-benar pasrah ke Allah, Allah kasih yang terbaik dong buat Sukma gitu. Penyanyi melankolis Nia Daniati hari Sabtu 17 April kemarin genap berusia 40 tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Nia merayakan hari kelahirannya dengan mengadakan syukuran di rumahnya di daerah Kemang. Tampak hadir pada acara tersebut teman-teman dekat dan kerabat Nia yang semuanya larut dalam suasana syukuran. Di usia yang tidak lagi terbilang muda, Nia tidak berharap banyak. Baginya cukuplah apa yang telah ia terima sekarang ini. Di usia 40 ini sekarang, ya tentunya saya harus lebih dan lebih beribadah lagi sebetulnya ya, dan harus juga lebih lebih mencintai keluarga, suami, anak-anak, dan alhamdulillah sekarang Allah udah memberikan suami yang baik, bertanggung jawab, serta anak-anak yang sehat, alhamdulillah semuanya. Senada dengan apa yang telah Nia katakan, sang suami tercinta Farhad Abbas juga menyatakan harapan dan dukungannya terhadap Nia. Bagi Farhad, di usia Nia yang sekarang ini, sang istri malah tetap terlihat awet muda dan energik. Oke deh, selamat ya Nia atas ultah kamu. Kalau boleh tahu, apa sih kado spesial dari Kang Farhad? Tambah oke nih, usia 40. Mulai tadi malam jam 12.00 tambah oke lagi. Where's my snare?
Menyambut Hari Kartini, hari yang disebut-sebut sebagai awal kebangkitan kaum wanita, berbagai stasiun TV sibuk mempersiapkan tayangan menarik yang bertema perempuan. Mulai dari sinetron tentang perjuangan wanita yang akan diputar RCTI tepat pada Hari Kartini, sampai